Iya, masih di Selamat Pagi Borneo, tentunya bersama dengan Stefan Aji dan juga Novita Chandra Wijaya. Iya, kita akan langsung masuk aja nih, kita mau ngobrol-ngobrol ya. Aku nggak sabar karena udah di display nanti, aku mau colek dulu. Kita akan masuk ke segmen dialog inspiratif. Iya, tidak terasa bulan Desember. Ini aku lagi scrolling di Instagram ini cari. Ini kan udah mau bagi-bagi hampers. Iya, ini aku nunggu loh. Oke. Nah, tema dialog inspiratif kita ini adalah dari rumah hasilkan cuan. Nah. Kalau kita melihat mungkin lebih dari waktu zamannya COVID ya. Yang Jadi udah mulai sebuah tren begitu yang kemudian juga seperti topik hari ini, bagaimana kemudian usaha ini bisa dikembangkan dari rumah. Ya. Apalagi zaman sekarang juga orang pada malas kan untuk belanja secara langsung ke store. Lebih gitu. banyak orang lebih untuk berbelanja dari rumah aja, cukup pakai aplikasi ataupun online via WhatsApp gitu. Betul ya. sekali. Untuk bisa bagaimana mendapatkan apa yang berbelanja secara online, kemudian juga para pelaku usaha lebih memilih untuk juga banyak yang menggeluti usaha dari rumah untuk bisa mungkin lebih mengurangi biaya kalau misalnya sewa toko dan sebagainya. Dan ternyata dari rumah pun bisa menghasilkan cuan gitu ya. Dan kita akan langsung ini ternyata doaku dikabulkan oleh rekan-rekan Selamat Pagi Borneo. Langsung dihadirkan, langsung ada Kak Yuni Andalita. Salah satu juga pelaku UMKM, terutama untuk ini sebutannya bakery ya atau pastry? Bakery ya. Baik. Yang di ujung sana pengen aku potong segera ya. Ya, selamat datang. Kita panggilnya apa ya? Yuni aja. Kak Yuni ya. Yuni di TVRI Kalimantan Tengah. Ini kita selama 1 jam lumayan untuk bisa ngobrol aja, aku mau langsung potong yang di ujung sana. Ya, oke. Mengulik ini sesuai dengan tema dialog inspiratif kita dari rumah hasilkan cuan. Betul. Nah, ini kan punya Kak Yuni adalah usaha kuliner di bidang bakery, kue-kuean. Nah, ini biasanya udah oke, kita dari awal dulu. Ya. Bagaimana bisa kemudian terpikir, tercetus untuk kita bikin ini jadi usaha kayak gitu. Sebenarnya awalnya tuh ngumpul sama teman-teman, terus iseng bikin makanan kan, kemudian coba-coba, terus kata teman-teman, wah enak, kenapa nggak coba jual? Jadi dari situ coba memasarkan lah kue-kuenya, dan kebetulan rame jadinya, jadi keterusan deh sampai sekarang. Tuh. Dari tahun berapa? Kalau kue awal bikin 2022, awal tahun 2022. Lumayan ya, udah 2 tahun? Iya. Lumayan. Kegabutan COVID juga kayaknya waktu itu. Tapi kalau kita melihat ya di pada saat COVID itu kalau melihat memang banyak secara ekonomi menurun. Tetapi untuk yang beli belanja online itu malah lebih banyak. Lebih rame, iya. Karena kan orang malas keluar mungkin ya, jadi pesanan online lumayan banyak waktu itu. Karena juga selain dibatasi oleh social distancing juga, tentunya juga ya lebih enak sambil rebahan kali ya. Sambil ketik-ketik gitu tinggal datang aja makan. Langsung makan. Iya. Nah, ini berarti sudah 2 tahun. Produknya apa aja? Sebenarnya selain burnt cheesecake, saya ada jual milk crepes, terus brownies, itu sih. Itu aja. Di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Ingat nggak waktu pertama kali ngasih ke teman-teman sebagai tester nih bahasanya ya? Tester itu apa yang kemudian pertama kali dibuat, kemudian sampai akhirnya teman-teman bilang, oh ini enak nih, jual aja deh kayak gitu. Awal yang dibikin tuh milk crepes, Kak. Mereka tuh yang di layer-layer deh, Ya, soalnya yang kalau di layer-layer. agak kater. Yang berlapis-lapis itu ya. Yang berlapis-lapis itu. Mereka bilang enak. Karena lagi tren ya? Lagi tren, ya, Oh, waktu itu lagi tren. 2022 awal tren juga. Terus cheesecake kan rame juga, bikin juga deh. Rame juga ternyata gitu. Nah, kalau bikin kue ini kan karena memang ngikutin tren. Ngecoba gagal, nah itu pernah dialamin nggak? Pernah, sebenarnya paling awal tuh bukan kue sih. Aku bikin mentai rice. Itu awalnya. Udah pernah coba belum? Udah kalau mentai rice. Karena
Dia penganut diet terus. Agak nggak relate kalau ngobrolan aku ya. Ini kalau kita lihat, ini kue apa nih? Ini burnt Fatur ini cheesecake sampai maju ke cheese. depan loh. Ini kayak curiga. Oh, gitu. ini yang juga di Car Free Car Free Day. Day. Oh, di depan Oke. TVRI ini ya jualnya. Oh, yang tiap sore, benar. Oh. Yang tiap Oh, sore. aku curiga ini jalurnya adalah jalur tester dari Fatur ini kayaknya. Ya, ini kalau di depan TVRI itu jualnya udah di slice, jadi per slice. Iya. Untuk Ya. memudahkan juga untuk secara porsi kali kan Iya. ya. Biasanya selain di sini atau ada buka di mana Di lagi? rumah ada online sama offline, kita bikin mini cafe gitulah di rumah. Di Kalau mana? bisa Di Bukit Keminting. Oke, kita lihat Instagramnya. Instagramnya apa, Kak? Ngemil, ya. Ngemil ya? Ngemil ya. Ngemil. Suka ngemil ya udah. Oke. Ayo. Oke. Ngemil Ngemil. Ngemil dot. LLE ya. Ngemile. 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 Kan meal crepes awalnya tuh. Ya. Oh iya kan dari awal produk pertama diciptakan tadi ya. Oke. Oke. Dot ya. Dot ya. Tuh ada lihat udah di review juga sama ada Ada gelato juga ya? Iya. ada gelato juga. Oh, wow. Oh, ini kesukaan aku nih. Heeh. Ya. Curiga abis ini aku diajak ke sana deh, ditodong kayaknya. Lagi tutup ya. Lagi Jam tutup. 10 baru buka. Jam 10 baru buka. Ya udah pas abis kelar siaran ya, semua kru kita boyong semua kan di sana. Iya, ini oke. Ini yang kalau boleh Fatur tayangin lagi yang tadi. Jadi biar bisa kita lihat di depan TVRI nih. Alhamdulillah rame, wes. Iya, karena Ini memang- adalah salah satu bagian promosi loh ya. Karena memang lebih dekat juga sama Gen Z dan juga generasi muda kali ya. Betul. Banyak kayaknya remaja-remaja suka cheesecake kayaknya. Suka yang manis-manis. Suka yang manis-manis. Nah ini kalau harganya per slice itu kalau biasa yang di ready-kan di depan pada saat ada buka tinennya di depan TVRI, harga berapa aja? Mulai dari 25.000 per slice, 25 sampai 30.000 per slice-nya. Cukup terjangkau ya. Lebih ramai jualan sama teman-teman yang ada di UMKM atau di store di Bukit Keminting? Lebih rame yang sama teman-teman UMKM sih sebenarnya. Kalau yang datang langsung gitu Iya. lah. Kalau di store di rumah lebih banyak online. Gitu. Oke, nah ini kan kalau sekarang kita ngelihat juga ada kayak hampers dan sebagainya gitu ya. Nanti kita Iya. mau lihat juga. Nah kalau sejauh ini media promosinya Melalui apa aja? cuman sosmed aja kah atau kayak gimana? Sementara ini sosmed aja di TikTok sama Instagram kita mainnya. Tapi Lebih banyak orang di TikTok. di TikTok kayaknya. ya? Iya, lebih ramai di TikTok. Kebetulan saya juga konten kreator. Oke, Waduh. taruh. Jadi sebenarnya ini baker atau konten kreator double ya? Double kadang-kadang, tapi lebih banyak jadi bakernya sih daripada konten kreator. Konten kreator jarang-jarang. Iya, iya. Tapi ada gitu. Untuk bantu promosi juga. produknya ya. Iya. Ada tantangan apa nggak dalam membangun usaha ini? Karena kan terutama kalau F&B ini kan kadang-kadang fluktuatif ya, Iya. naik turun gitu. Tantangannya tuh ya memang nggak selalu rame ya. Jadi kayak promosinya harus kencang juga supaya bisa diingat terus sama pelanggan-pelanggannya. Itu sih. Karena ini menjadi bagian salah satu juga tantangan juga untuk mungkin barangkali ada yang terinspirasi begitu ya dengan Kak Yuni. Kadang kan kalau pengusaha apalagi yang baru memulai kadang-kadang kok hari ini sepi, hari ini rame. Iya gitu. benar, kadang tuh ada muncul perasaan sedih, aduh kok hari ini sepi ya gitu. Jadi mungkin promosinya harus ditingkatkan lagi biar orang-orang ingat, oh ini ada cheesecake, oh ini ada meal crepes dari Ngemil gitu. Oke, nah ada kadang ramai, kadang nggak ramai. Kalau nggak ramai itu di periode berapa tuh? Misalnya dalam satu Ada seasonnya minggu, nggak gitu misalkan atau gitu? misalnya dalam 1 bulan begitu? Biasanya kalau memang pasar sepi itu sekitaran bulan Juli sama Juni. Oh, musim libur ya? Iya musim libur, karena kemungkinan anak-anak liburan jadi kayaknya agak sepi gitu. Iya, karena siklusnya kalau di Kota Palangkaraya karena lebih banyak mahasiswa. Jadi dalam satu semester Januari ke Juni atau Juli yang ramai itu dari Januari sampai ke April, Iya. Mei. Akhir tahun juga rame juga Iya. kalau di Kalau Kirain udah tadi sepinya pertengahan-pertengahan. karena akhir bulan belum gajian Iya, gitu. karena lebih banyak mahasiswa itu kan pulang banyak Libur, pulang ya, kampung, benar-benar. pulang Sama juga kampung. menunggu transferan dari orang tua Iya. gitu ya. Oh, kalau dalam 1 bulan, yang lebih ramai awal bulan, tengah bulan, akhir bulan.
rame itu awal sama akhir. Mungkin Tuh, musim kan? gajian. Agak khusus aku kan, berarti kan emang Baru di tengah-tengah harus istirahat gitu ya. diet gitu kan. Diet. Oke. Lebih rame. Nah, tapi kan kadang kalau dalam salah satu bagian tantangan juga selain dari mungkin publikasi juga mungkin dari stok juga mungkin itu pengaruh nggak sih Kak? Karena kan kadang kalau jualan kayak gini kan dia ada daya tahannya gitu Iya, ya. iya. Gimana mengantisipasinya tuh? Kan kalau tanpa ada yang bahan nggak pengawet habis? gitu ya. Iya. Ini maksimal kan seminggu sampai 2 minggu tergantung penyimpanan sih ya sebenarnya. Tapi aman sih. Cuman kemarin sempat kesulitan itu waktu cream cheese-nya yang langka. Itu kita sampai keluar kota ngambil bahan. Bisa langka ya, kirain gajah bercula atau gading aja yang langka Iya. ya. Cream cheese juga langka. Cream cheese juga langka. Susah sekali kemarin nyarinya sampai keluar kota kita ngambil cream cheese. Karena berarti memang agak terbatas juga ya kalau berarti di Karena bahan-bahannya kan import ya Pak. Jadi masih nunggu pengiriman sih katanya. Karena permintaan banyak juga, musim cheesecake kan, jadi langka deh kemarin. Belum lagi ada entrepreneur yang FOMO juga kan, ini rame ikut dagang jadi Iya, nyetok juga kayak gitu ya. Benar itu. Nah, dalam satu kali produksi itu, contohnya kayak cheesecake itu berapa kali produksi biasanya dalam satu kali produksi piecesnya? Kalau kebetulan karena oven saya itu masih kecil, jadi kayak satu produksi satu cheesecake. Oke. Iya masih, jadi ngovennya masih satu gitu. Jadi per loyang gitu. Perloyang, iya. Karena itu juga kendalanya masih keterbatasan di alat-alatnya. Nah, itu ovennya listrik atau pakai Sementara masih pakai yang listrik Kak. wah, Oven apalagi rumahan, masih oven rumahan. Kalau pakai listrik Iya. juga dengan Dayanya juga daya cukup ya. Lumayan. lumayan juga. Oke. Nah, kita akan Tantangan. ngulik-ngulik ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nanti kita mau lihat juga bagaimana untuk ini kan ada kotak-kotak udah hampers persiapan Natal. Iya. Kemudian mau lihat bagaimana hiasan-hiasannya mungkin bisa jadi inspirasi untuk ibu-ibu Menaikkan ataupun daya jual siapa aja ya. yang ada di rumah mau bikin untuk iseng-iseng gitu ya, untuk bisa melihat bagaimana untuk entrepreneur ini. Iya. Nanti kalau menghias setelah produk. pas iklan tiba-tiba di satu kotak yang berkurang itu kami yang makan ya Pak saya. Tapi tetap bersama kami, tentunya kami akan segera kembali.